Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Nah, bisa Ibu minta Ika untuk memimpin doa terlebih dahulu? Oke, baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Oke, Ibu absen terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Ibu banyak. Berapa orang? Ada 6 orang. Oke, siapa-siapa? Agi, Irwan, Beto, Dani, Samsul. Oke, kenapa tidak hadir? Satu, Sakit. Alfa, ada yang Alfa, ada yang sakit, ada yang izin. Yang sakit. Rizka tadi sakit itu dengan sampai Samsul. Oh, oke. Yang lain berarti Alfa. Alfa. Ya. Baik, yang tidak hadir hari ini semoga yang sakit kita doakan semoga lekas sehat, dan yang tanpa keterangan atau alfa supaya bisa sadar diri untuk terus masuk. Nah, hari ini kita akan belajar tentang struktur teks prosedur. Nah, sebelum itu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu yang pertama, peserta didik mampu memahami struktur, ciri, teks, prosedur. Kemudian, peserta didik mampu membuat teks prosedur, yaitu makanan khas dari daerah asal masing-masing. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, ada yang masih ingat materi teks prosedur itu apa? Teks prosedur adalah pembuatan atau yang langkah-langkah pembuatan makanan. Teks prosedur adalah langkah-langkah atau pembuatan makanan atau pembuatan sesuatu. Nah, jadi teks prosedur itu merupakan, ada yang bisa baca? Satu orang berhasil? Ayo, Sri, oke. Teks prosedur merupakan sebuah teks yang digunakan untuk membimbing atau menjelaskan tahapan-tahapan melakukan kegiatan. Teks prosedur memiliki tujuan agar pembaca dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses melakukan sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, dan menggunakan suatu alat. Teks prosedur memiliki 3 ciri dan ciri, yaitu bersifat langkah, adanya aturan atau batasan, dan disusun secara berurutan atau sistematis. Oke, jadi teks prosedur ini merupakan teks yang digunakan untuk menjelaskan langkah-langkah pembuatan sesuatu. Oke, selanjutnya, materi selanjutnya yaitu ciri-ciri teks prosedur. Nah, teks prosedur itu berisi langkah-langkah, kemudian disusun secara informatif, bersifat objektif, informasi yang disajikan bersifat universal, kemudian bersifat aktual dan akurat, dan bersifat logis. Oke, kita masuk ke pembelajaran selanjutnya yaitu struktur dan kebahasaan teks prosedur. Oke, jadi ada apa saja yang pertama? Tujuan. Ada tujuan. Oke, yang pertama ada tujuan. Kemudian ada Alat dan bahan. alat dan bahan. bahan. Kemudian selanjutnya ada Langkah-langkah. langkah. Kemudian ada apa lagi? Simpulan. Ada simpulan Atau penegasan ulang. atau penegasan. Nah, karena kita sudah belajar tentang struktur dan ciri teks prosedur, adik-adik coba perhatikan gambar ini. Nah, kira-kira dari kedua gambar ini tahu tidak ini gambar apa yang pertama? Gado. Ini gambar apa? Gado. Nah, gado-gado itu kira-kira makanan khas dari mana? Jawa. Dari Jawa atau dari negara Indonesia. Indonesia. Kemudian yang di sebelahnya pizza. Pizza. Kalau pizza dari negara apa? Dari Roma, Itali. Dari Italia. Oke. Jadi kalau dari kedua makanan khas ini, adik-adik kira-kira bisa membuat yang mana? Gado. Karena itu berhubungan dengan negara Indonesia. Oke. Ada yang tahu tidak cara membuat gado
sayurnya direbus, apa lagi? Kacangnya di blender. Kacangnya di Bisa blender. di blender, bisa ditumbuk. Bisa di blender atau bisa ditumbuk. Terus Ya. apa lagi? Kalau itu kacangnya bisa selesai di blender, dimasak. Dimasak, dicampur Dicampur dengan gula merah. gula merah. Oke. Terus apa lagi? Kalau sudah jadi sudah. Terus dicampur antara sayur dan kacang. Kacang. Itu adalah langkah-langkah pembuatan teks prosedur cara pembuatan gado. Oke. Nah, selanjutnya kan adik-adik sudah paham nih bagaimana struktur teks prosedur. Di sini Ibu minta adik-adik bagi kelompok sesuai daerah masing-masing. Di sini ada yang berasal dari daerah mana saja? Dari Poso. Terus ada lagi dari daerah Jawa. Gorontalo, dari Jawa. Terus ada lagi tidak? Dari Aleke. Saleke itu dari daerah mana? Dari provinsi apa? Sulawesi Tengah, Bu. Sigi atau Sulawesi Nah, Tengah. Palu. Nah, berhubung ada 4 suku, Ibu mau adik-adik membagi kelompok ke dalam 4 suku. Yang kelompok Jawa sendiri, kelompok Poso, kelompok Gorontalo, dan kelompok Palu, Sulawesi Tengah. Nah, jadi tugasnya adik-adik membuat atau mengerjakan LKPD cara pembuatan makanan khas daerah masing-masing. Jadi teks prosedur pembuatan makanan khas dari daerah Poso. Makanan khas Poso apa? Apa? Nasi bambu itu atau nasi bambu. Nasi bambu atau inuyu. Nah, jadi nanti LKPD-nya itu adik-adik mengerjakan alat dan bahannya apa, kemudian langkah-langkahnya bagaimana. Paham? Ya, Bu. Oke, selanjutnya tolong dibagi kelompok per daerah. Ayo, dibagi per kelompok. Nah, di depan di papan tulis itu ada LKPD atau lembar jawaban dan lembar soal yang akan adik-adik kerjakan. Jadi nanti adik-adik misal tadi kelompok Poso, teks prosedur pembuatan makanan khas inuyu atau nasi bambu dari daerah Poso. Oke, jadi Ibu bagikan LKPD-nya ya. Ini dari Poso, dari Jawa, dari Gorontalo, dan dari Palu. Ada dari Jawa. Oke, selanjutnya adik-adik bisa mengerjakan alat dan bahan, kemudian tujuannya, langkah-langkah, dan penutup atau simpulan penegasan. Oke, jadi sudah LKPD-nya dikerjakan? Sudah. Oke, nah selanjutnya ada kelompok yang berani tampil duluan tidak? Ayo, siapa yang mau tampil duluan? Orang di Kelapa. Oke, kelompok apa? Palu atau Sulawesi Tengah. Oke, silahkan maju ke depan mempresentasikan LKPD-nya makanan khas dari daerah Sulawesi Tengah. Oke. Pada kesempatan yang diberikan kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami akan ditampilkan di PowerPoint tentang resep lampa khas Palu. Struktur yang pertama, tujuan. Lampa tokoli merupakan salah satu makanan khas Palu yang dijadikan buatan saat berkunjung ke kota Palu. Makanan ini sudah cukup terkenal di wilayah tersebut. Struktur yang kedua, alat dan bahan. 2 kg beras ketan, rendam 2 jam. 400 ml santan dari setengah butir kelapa, 1 sendok teh garam, 3 sendok makan minyak untuk memoles, daun pisang untuk membungkus. Selanjutnya, struktur yang ketiga yaitu langkah-langkah. Yang pertama, kukus ketan hingga setengah matang, masukkan santan dan garam, aduk rata, lalu kukus lagi hingga matang. Panaskan minyak, tumis bumbu halus sampai harum. Masukkan daun pandan, daun jeruk, jahe dan serai, aduk hingga layu. Kemudian masukkan daging ikan tongkol, aduk rata. Selanjutnya masukkan daun kemangi, tomat dan santan. Masak hingga puan mengering membuat lengkap. Keluarkan daun pandan lalu dinginkan untuk dijadikan sebagai
dengan kopi atau teh panas akan terasa lebih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok kelas 5. Dulu ya. Oke, jadi itu adalah presentasi LKPD dari kelompok Sulawesi Tengah. Tengah. Kita beri apresiasi sekali. Oke, jadi kan adik-adik sudah paham tentang teks prosedur. Berhubung karena pembelajaran hari ini sudah akan berakhir, ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oke, Rizky, ayo. Jadi teks prosedur itu harus ada tujuannya, alasan makan, langkah-langkah, dan terakhir harus ada kesimpulan. Oke. Jadi teks prosedur adalah teks yang berisi tentang tujuan, langkah-langkah, kemudian cara pembuatan dan kesimpulan. Oke, jadi bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Oke, jadi pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Sebelum menutup pembelajaran, Ibu mohon Sri untuk memimpin doa teman-teman sebelum pulang. Ayo, sebelum doa dimulai, tolong tempat duduknya dirapikan terlebih dahulu. Berdoa, ayo. Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk adik-adik. Kemudian habis dari sini langsung pulang ke rumah masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.